Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman-teman sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat tiada henti-hentinya. Maka dari itu, setiap detak jantung kita disitulah terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan napas kita disitu juga terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan bisa. Dan juga Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka dari itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Teman-teman sekalian, kita sepakat dan kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Dan kita pasti nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita lihat Nabi SAW yang beliau hidup selama 63 tahun. Akan tapi sampai sekarang beliau di dalam kuburnya udah lebih dari 1 abad. Ini menunjukkan bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad SAW kepada kita untuk memberikan pedoman, memberikan motivasi agar kita bisa selamat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dan di antara kunci bisa selamat di dunia dan akhirat adalah kita bisa berbuat yang terbaik kepada roh kita, kepada diri kita sendiri, dan juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena 3 hal inilah yang kita sering berinteraksi dengannya. Kita sering berinteraksi dengan Allah, kita sering berinteraksi dengan diri kita sendiri, dan juga kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Nasihat yang pertama, ittaqillaha aitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Apa sih takwa itu? Bukan takut sama mertua, akan tapi takwa itu engkau khaliz dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Engkau meninggalkan dosa-dosa kecil apalagi yang besar. Itu disebut takwa. Kita meninggalkan dosa-dosa dimanapun kita berada. Kita bertakwa di kantor kita bertakwa di rumah kita, di perjalanan juga kita bertakwa. Dimanapun kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian Al-Furqan. Masya Allah. Apa sih Al-Furqan itu? Jika kita membuka lembaran-lembaran tafsir, kita akan mendapati berbagai macam makna Furqan yang sangat memukau. Di antaranya makna Furqan adalah jalan keluar. Jadi artinya jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada juga yang mengartikan Al-Furqan itu jalan keselamatan. Jadi artinya jika kita bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keselamatan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dan juga ada yang mengartikan Al-Furqan, al-faslu bainal haqqi wal batil. Kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini makna Al-Furqan. Jika kita bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan memberikan kepada kita skill, kemampuan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Karena setiap dari kita pasti memiliki masalah yang sangat banyak. Pasti. Dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tidak bisa diselesaikan
dengan duit, dengan fulus. Contohnya anak yang durhaka. Anak durhaka jika sudah diberikan uang malah bisa jadi ditambah durhaka. Maka tugas kita adalah bertakwa kepada Allah SWT. Ini nasihat pertama dari Rasulullah SAW. Hubungan kita dengan Rabb kita. Misalnya kita akan mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kemudian nasihat yang kedua, wa'at bi'isail hasanata tambuha, dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Jadi apabila kita sudah terjerumus dalam dosa, maka langsung kita beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ya, sangat mudah bagi kita untuk melakukan dosa. Ya, sangat mudah bagi kita untuk melakukan maksiat. Karena ini, jika seorang sudah memiliki dan internet, dia pasti bermaksud. Entah bermaksud dengan apa yang dia lihat, entah bermaksud dengan apa yang dia dengar, yang dia baca. Betapa banyak aurat-aurat wanita bertebaran di media sosial. Bahkan iklan traktor pun yang gak ada hubungannya dengan wanita dipertontonkan wanitanya. Ini saking berbahayanya. Apabila kita terjerumus dalam dosa, maka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh selalu berbuat dosa, pagi, siang, sore, malam. Wa naghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku Maha Pengampun dosa-dosa kalian. Syaratnya satu, fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian mengampunlah kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masyaallah. Atau juga kita apabila terjerumus dalam dosa, kita langsung sholat. Kata Nabi SAW, as-shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffar bainahunna idza jutimmatil kabair. Sungguhnya sholat 5 waktu itu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, merupakan pelebur dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Atau juga kita bisa melakukan dengan sedekah. Kata Nabi SAW, as-shadaqatu tutfil khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sungguhnya sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang melenyapkan api. Insyaallah. Jadi bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Apabila kita terjerumus dalam dosa, langsung bersedekah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena inilah yang memperhatikan kita, terutama untuk diri kita sendiri, agar jangan sampai kita terbebani pada hari kiamat nanti dikarenakan banyaknya dosa-dosa kita. Karena Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Selesai orang-orang yang dikit amalannya, yang kebanyakan dosa, langsung dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian nasihat yang ketiga, Nabi SAW sabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iringilah atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karenanya Rasulullah SAW mengancam orang yang berakhlak buruk. Kata Rasulullah, inna syarran nas manzilatan 'inda Allah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang dijauhi oleh manusia karena takut akan lisannya ngeri. Ya, dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit nuduh orang, ngebunuh orang dengan lisannya. Dan juga Nabi SAW bersabda, bihasbi minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah kebusukan apabila orang itu mencerca, menjelek-jelekan muslim lainnya. Ada kisah ketika Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Lalu datanglah sekelompok orang Yahudi mengatakan, Assalamualaikum ya Aba Qasim. Bukan assalam. Kalau assalam yang berarti semoga keselamatan menyertai wahai Aba Qasim. Akan tapi mereka menghilangkan huruf lam. Assalamualaikum Aba Qasim yang berarti semoga engkau cepat mati wahai Aba Qasim. Mendengar hal itu, Nabi SAW cukup menjawab, wa'alaikum. Semoga kalian juga. Akan tetapi Aisyah, istri Nabi SAW, geram, tidak sabar. Suaminya dicerca, suaminya dihina. Apa kata Aisyah?
Waalaikumsalam la'natullahi alaikum wa ghadiba alaikum ya ikhwata qiradata wa khanazir. Semoga kalianlah yang cepat mati wahai Yahudi. Semoga Allah melaknat kalian, murka kepada kalian wahai saudara-saudara kera dan babi. Rasulullah mendengar itu kaget, istrinya mengatakan seperti itu. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, la takuni fahisha ya Aisyah. Wahai Aisyah, jangan kau menjadi orang-orang yang suka berkata kotor, orang-orang yang suka menjelekan sama manusia. Jangan sampai. Ya, padahal Aisyah berkata demikian sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Maukah ku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling buruk kedudukannya sisi Allah SWT, itu mereka yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan sebagian nenek moyang mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Nah, disinilah kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kalau sama orang Yahudi saja kita disuruh menjaga lisan, maka jangan sampai kita yang sama Muslim, yang sama sholat di masjid, akan tapi menjibir, mencerca Muslim lainnya. Nauzubillah. 3 hal inilah yang menjadikan kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita jaga hubungan dengan Rabb kita, itu dengan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, iringilah setiap perbuatan dosa dengan taubat. Itu untuk diri kita sendiri. Dan juga yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, terutama dengan lisan, hubungan dengan manusia. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.